Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Masaluhum, ya. Ayat Al-Baqarah 17 sampai ayat 20 ini menjelaskan, kemarin kan dijelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik, dijelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik. Kemudian ayat ini mencontohkan, menggambarkan agar mudah difaham, digambarkan perumpamaan orang-orang munafik. Ceritanya dulu di dalam tafsir At-Tabari, namanya Jami'ul Bayan, itu dijelaskan bahwa dulu orang-orang munafik itu kalau menghadiri majlis kajian Nabi besar Muhammad SAW, dia itu telinganya, tangannya dibeginikan dengan telinganya agar dia tidak mendengar nasihat-nasihat, pesan-pesan, dawuh-dawuh dari kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nanti dijelaskan tentang yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Itu karena apa? Karena orang-orang munafik enggan mendengarkan nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang-orang munafik itu, kalau di dalam Islam ada keuntungan seperti ghanimah dan lain sebagainya, itu dia pura-pura langsung Islam. Kalau di dalam Islam perintahnya seperti perintah perang, perintah berjuang, dia ini langsung menghindar. Langsung apa? Menghindar, karena dia takut mati. Ini adalah sifat-sifat orang munafik. Maka nanti dijelaskan mas'aluhum kamatsalil ladzi istauqada nara. Ini tasbih tamsili. Di dalam tafsir Al-Munir wa Bahzuheli dijelaskan bahwa ini adalah tasbih tamsili. Jadi orang-orang munafik itu diserupakan dengan orang-orang yang menyalakan api. Artinya dulunya dia memang hatinya bersinar, ada cahayanya iman. Ada apa? Cahayanya iman.
Akan tetapi lama-lama dia menghindar dari Kanjeng Nabi, dia enggan mendengarkan Al-Quran, akhirnya hatinya gelap. Maka di dalam sini zulumat. Wa syubbihal Islam bil mator. Islam diumpamakan seperti hujan. Ada ulama yang berpendapat Al-Quran digambarkan seperti hujan. Artinya hujan bisa menghidupkan tumbuh-tumbuhan. Begitu halnya Al-Quran tuhyil qulub. Al-Quran bisa menghidupkan hati. Maka termasuk nama Al-Quran ada syifaun, yaitu sebagai obat. Maka hati-hati, hati manusia yang keras itu kalau dibuat ngaji Al-Quran, ini akan yang namanya semakin jernih. Kamu sendiri kalau lagi sumpek, kalau kau buat ngaji Al-Quran deres terus, ini hati akan semakin terang. Tidak mudah tergelincir dengan pengaruh teman-teman yang malas. Akan memudahkan. Ingat, kalau anak mondok berarti ingat tujuan dari rumah. Kalau dulu kalau di dalam Islam dan iman, dia akan ingat tentang pentingnya mati menetepi Islam dan iman. Di sini juga digambarkan zulumat. Zulumat itu artinya ayil kufri. Orang-orang munafik dia suka memilih kekufuran. Maka ayat yang kemarin menjelaskan fama robihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Karena keimanan diganti dengan kekufuran. Al-Quran juga menggambarkan summu wa bukmun. Ini orang-orang munafik. Dia adalah fi adamil istifadah min hadhil hawas. Dia punya pendengaran, tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bisa menerima kebaikan, tidak bisa mengamalkan kebaikan. Wa bukmun. Jadi gambaran summu wa bukmun, umyun, ini adalah gambaran bahwa dia tidak bisa mengambil faedah dari penglihatan tersebut, melihat kebaikan, juga tidak bisa melaksanakan, tidak bisa mencerna, akalnya tidak digunakan. Yang kemarin sudah dijelaskan bahwa dia lupa akan fitrahnya manusia. Maka di sini masaluhum utawi perumpamaane orang-orang munafik. Ai sifatum tegese sifat-sifate orang munafik. Ai sifatuhum tegese sifat-sifate orang-orang munafik. Fi nifaqihim ing dalem munafike orang-orang munafik. Fi munafiqihim fi nifaqihim ing dalem nifake munafike al-munafiqin utawa alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Kama salil ladzi istauqada iku kaya sifate wong alladzi istauqada kang ngurupake sapa alladzi auqada tegese ngurupake sapa alladzi naron ing geni fi zulmatin ing dalem peteng. Falamma adha'at
mongko nalikane madangi apa nar ai anar tegese madangi apa nar ma ing perkara haulahu kang ana ing kiwa tengene alladzi fa absara mongko bisa ningali sapa alladzi wastadfa'alan iso amrih panas sapa alladzi wa amina lan aman sapa alladzi miman saking wong yakhafu kang wedi sapa alladzi hu ing man zahaballahu mongko ngilangake sapa Allah sapa Gusti Allah binurihim kelawan nure alladzi istauqada ai adfa'ahu tegese mateni sapa Allahu ing nur wa jumi'alan dijama'ake ad-dhamiru apa dhamir binurihim mura'atan krana ngreksa li makna allazi marang maknane alladzi. Kalau dalam tafsir Ruhul Bayan dijelaskan faedah zahaballahu binurihim alladzi binurihim niki faedahnya adalah dengan bertahapnya orang-orang munafik ini mengingkari Al-Quran dan mengingkari Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW, sehingga cahaya nur iman yang ada di hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hatinya tidak ada nur iman, tidak ada cahaya keimanan. Itu dalam tafsir Ruhul yang dijelaskan seperti itu. Wa tarakahum lan ninggal sapa Allahum ing al munafiqin utawa alladzi nashtarawu dolalata, yaitu al munafiqin fi zulumatin ing dalam peteng. Tadi dijelaskan zulumat di sini adalah di dalam kekufuran, sehingga dia ini terus dalam keadaan kufur. Karena kemarin dijelaskan ulaikal ladzina ishtaraw dolalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. La yubsiruna tegese ora padha ningali sapa al munafiqin ma ing panggonan utawa ing perkara haulahum kang ana ing kiwa tengene al munafiqin mutahayyirina hale padha bingung anit tariqi saking dalan kang bener khaifina tur padha wedi kabeh. Fakadzalika mangko kaya mengkono alladzi istauqada nara, mangko kaya mengkono alladzi istauqada nara haula iltai mengkono al munafiqin. Jadi orang-orang munafik itu ya ngeniku ya apa? Ai amanu iman padha al munafiqin bi izhari kalimatil iman. Dia memperlihatkan jelasno kalimah iman. Orang-orang munafik ini kalau bertemu orang-orang iman, dia juga mengakui iman, juga membaca kalimat syahadat. Tujuannya biar dia ini aman, tidak diperangi oleh orang-orang Islam. Fa'idha matu mongko nalikane padha mati sapa al munafiqin ja'ahum mongko teka hum ing al munafiqin al khaufu apa wedi
al khaufu apa wedi. Wal azabu lan siksa. Wal azabu lan siksa. Jadi zulumat di sini ada lagi ulama yang menjelaskan di dalam apa itu Zadul Masir fi ilmi tafsir. Dia ini zulumat di sini ada penafsiran tiga. Yang pertama zulumatil kufri, yaitu zulumatil kufri, petenge kekufuran. Wal kufri yang kedua, wan nifaki, kemunafikan. Wal qabri, di dalam kuburan. Jadi ulama ada yang menjelaskan kegelapan di sini adalah kegelapan, yaitu dia dalam keadaan terus-menerus kufur. Ada ulama yang menjelaskan dia ini adalah terus-menerus munafik. Ada ulama yang menjelaskan dia besok di kuburan dia adalah dalam keadaan penuh kegelapan. Hum utawi al munafiqin summun iku wong kang budheg anil haqi sange perkara kang bener, fala yasma'una mongko ora padha bisa ngrungokake sapa al munafiqin hu ing al haq. Orang-orang munafik gak iso ngrungokno barang sing bener, artinya dia dengar akan tetapi tidak bermanfaat. Sama aqbulin kelawan krungu nrimo, dia tidak menerima kebenaran. Buk montor iku bisu, khorsun tegese bisu anil khairi, saking kebagusan. Artinya dia tidak bisa mengatakan yang benar adalah benar. Maka di sini dijelaskan dalam tafsir Jalalain, fala yaqulunahu, mongko ora padha bisa ngomong, ora padha bisa ngucap sapa al munafiqin hu ing al khair. Yontor iku buta. Artine buta antorikil huda, saking dalane pituduh. Fala yarawnahu, mongko ora bisa ningali sapa al munafiqin hu ing al huda. Dia tahu bahwa itu adalah kebenaran, itu petunjuk, akan tetapi dia tidak mau tahu, tidak bisa mengamalkan. Maka fahum mengkotai al munafiqin la yarji'una iku ora padha bali sapa al munafiqin. Artine la yarji'un ora bali anid dolalati saking kesasaran. Artinya dia terus menerus di dalam kesesatan. Karena apa? Dia menghindar dari peringatan Rasulullah SAW, menghindar dari Al-Quran, penglihatannya, pendengarannya, ya, penglihatannya, pendengarannya, ya, mulutnya tidak bisa mendengarkan, mengatakan kebaikan. Ini kalau dikembangkan di dalam ilmu tasawuf atau dalam ilmu akhlak, karena orang-orang munafik itu memang hatinya selalu bimbang, dan memang kalau di dalam ilmu akhlak
kita sendiri di dalam belajar itu tidak boleh sombong, tidak boleh sombong. Kemarin dijelaskan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim, termasuk santri yang harus dijaga oleh santri ini adalah dia selalu semangat belajar, tidak sombong terhadap pelajaran. Maka ulama-ulama dulu menjelaskan bahwa kalau kita ngaji, umpama kita ngaji Fathul Qorib, kita ngaji takrib, walaupun sudah khatam berkali-kali, itu kita tidak boleh sombong, wah wis tahu, tidak boleh. Tapi kita seolah-olah belum pernah tahu, nggak pernah mengaji kitab Fathul Qorib. Karena setiap ngaji pasti ada pemahaman-pemahaman baru yang belum kita ketahui. Setiap ngaji ada rahasia-rahasia baru, ada futuh, yaitu terbukanya hijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang yang waktu ngaji pertama kita belum bisa paham, ngaji yang kedua baru Allah Subhanahu wa ta'ala membuka kebuntuan pikiran kita. Bisa dipahami ya? Begitu halnya di dalam, kalau dikembangkan di dalam ngaji Al-Quran, utamanya dalam pondok tahfidz berkaitan dengan hafalan, terkadang kita itu jengkel, terkadang satu pojok satu malam nggak jadi. Allah ya, kok ada terkadang satu juz yang sulit, atau satu pojok satu lembar yang sulit, nggak nyantol. Halo lah, ini kalau kita baca terus menerus ya, ini nanti suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan menempelkan, akan membuka hati kita, sehingga yang semula sulit menjadi mudah. Kalau kita tinggal begitu saja, wah ini sulit ya, sehingga kalau sulit ditinggal maka sulit untuk bisa mapan, mutqin, sulit. Bisa dipahami ya? Maka dalam upaya-upaya seperti itu dikembangkan. Kalau di dalam dunia manajemen pendidikan, maka dikembangkan harus ada ujian yang per juz. Diperkecil lagi, ada yang namanya murojaah. Murojaah. Bisa dipahami ya? Maka Quran ya, setelah qaf ro itu diantara sifatnya ro adalah takrir harus diulang-ulang. Maka di dalam dunia tahfidz itu semakin banyak deresnya, pasti cepet katam, cepet lancar. Nggak ada ceritanya yang turu, jajan, moro-moro katam, gak ono. Mesti asalnya mempeng dhisik baru santai. Jadi Quran qafnya itu adalah qaf. Di antara sifat qaf adalah qalqalah, penuh goncangan. Apalagi dalam dunia hafalan Al-Quran itu yang begitu mudah dihafal, juga mudah lupa. Betul kan? Terkadang 1 minggu kita lancar, 1 minggu dapat 1 juz lancar, minggu lagi nambah 1 juz yang depannya
lupa. Betul gak? Dapat 10 juz, melanjutkan juz 11, mancik juz 11, nanti juz yang 5, 6, 7, 8, 9 pasti ada yang murad marid. Betul gak? Jadi Al-Quran mudah dihafal, juga mudah lupa. Nah memang seperti itu Quran. Huruf pertama qaf, di antara sifatnya qaf adalah qola, penuh goncangan. Yang kedua ra, di antara sifatnya adalah takrir. Quran harus diulang-ulang. Maka kalau ingin cepat menghafal, umpama besok pagi mulai juz 11, itu satu juz itu dibaca terus, diulang-ulang, nanti akan lebih mudah. Ulang-ulang. Hafalan yang sudah dihafalkan harus dimurojaah, diulang-ulang. Kalau enggak begitu tidak nempel. Itu namanya dalam penjagaan. Hamzah di antara sifatnya adalah syiddah. Apa? Syiddah, harus kuat. Lah penyakit dari orang-orang hufat ini adalah bosenan. Bosan. Deres lagi nyekel Quran 10 menit dicuwit-cuwit temane. Ayo jajan. Tuku mie, tuku pentol. Wis langsung Qur'ane ditutup. Betul gak? Kalau nggak katam-katam ya sama halnya menunda perkawinan. Kalau ingin memperdalam ilmu juga menunda untuk melangkah mendalami ilmu-ilmu yang lain. Ini harus kuat. Maka kalau kuat pasti tidak mudah terpengaruh dengan teman. Halo. Maka di pondok pesantren itu, di pondok manapun, kapan salah berteman, ya wis. Halo. Harus kuat agar bisa selalu ingat tujuan dari rumah. Yang terakhir adalah non. Di antara non sifatnya adalah izlak, ringan. Kalau kita sudah digoncang problem-problem, kesulitan, walaupun banyak kesulitan, kita tetap berpegang teguh, mengulang terus. Walaupun banyak godaan teman, godaan dan lain-lainnya, lingkungan dan lain-lainnya, dia tetap yang namanya kuat. Tetap apa? Kuat. Maka dia akan, Al-Qur'annya akan mutqin, akan ringan. Kalau di dalam konteks manajemen pendidikan berarti akan cepat selesai. Kalau Al-Quran berarti akan cepat hatam, akan cepat lancar. Ini kalau dikembangkan di dalam dunia pendidikan. Lah orang-orang munafik ini dulu
dia ini juga iman kepada Kanjeng Nabi, akan tetapi dia tidak bisa menjaga cahaya iman yang di dalam hatinya. Dia terpengaruh dengan dunia, terpengaruh dengan jabatan dan sebagainya, sehingga dia itu kalau berbuat apapun selalu yang namanya riya. Ini orang-orang munafik. Iman juga pura-pura, baik juga pura-pura. Nih, perumpamaan yang kedua adalah au masalahum, atau utawi sifate wong munafik kasayyibin iku kaya wong kang kudanan. Aika ashabi matorin tegese kaya wong kang kudanan. Wa aslu tawi asale lafal sayyibin saywibun, min soba dari lafal soba yasubu, maknane yanzilu temurun apa mator minas sama isangking langit. Ayus sahabi tegese mendung, fihi kutab ing dalam as-sahab, ayus sahabi tegese ing dalam mendung, zulumatun utawi peteng, zulumatun utawi pira-pira peteng, mutaka sifatun kang tumpuk-tumpuk, wa ra'dun lan bledek, huwa utawi ar-ra'du al-malaku iku malaikat, al-muwakkalu kang den pasrai, al-muwakkalu kang den pasrai bi kelawan ra'du, wa qila lan den dawake sautuhu iku suarane malaikat. Bledek itu ada ulama yang berpendapat suara malaikat. Wa barqun lan kilat, elum anu sautihi tegese cemlerete suarane barqun, alladzi yasjuruhu kang nyegah utawa kang giring apa alladzi utawa alladzi kang giring apa sapa malak hu ing barqi bihi kelawan sautihi, yaj'aluna padha dadekake sapa al munafikin utawa ashabus sayyibi wong kang anduweni kudanan, artinya orang-orang munafik, padha dadekake asabi'ahum ing pira-pira drijine wong-wong munafik, ai anamilahum tegese pira-pira drijine orang-orang munafik, fi adanim ing dalam pira-pira kupinge al munafikin, min ajlis sawa'i saking arahe suarane bledek. Gambaran ini gambaran wong-wong munafik ini tidak mau mendengar Al-Quran. Asyiddati sauti ra'ti tegese bangete suarane bledek, li an la yasma'u ha, supaya ora krungu sapa al munafikin ha ing bledek, hadrul mauti krana wedi mati, min sima'iha saking krungu as-sawa'iq. Kadzalika kaya mengkon-mengkono au kasayyibin minas sama, haula utai mengkon-mengkono sifate wong munafik. Artine apa? Yaj'aluna asabi'ahum niki, ai idza nazalat dikse nalikane tumurun al-Qur'an apa al-Qur'an, wa fi'lan iku tetap ing dalam Al-Qur'an zikrul kufri utawi njelasake utawa nutur kekufuran, al musyabbahi kang den serupakake bidzulumati kelawan peteng, wal wa'idi lan nerangake utawa nuturake ancaman, alaihi ing atase kufur, bal wa'idi lan nuturake ancaman ali ngatasé kufur, al musyabbahi kang den serupake bil ra'di kelawan bledek. Jadi orang yang selalu dalam keadaan kekufuran, dia ini mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di dalam
siksa Allah Subhanahu wa taala diserupakno bledek. Wal hujjatil bayyinati lan pira-pira hujjah dalil-dalil al bayyinati kang pertelo, al musyabbahati kang den serupakake bil barqi kelawan kilat. Hujjah-hujjah yang jelas ini diserupakno apa? Kilat bil barqi kelawan kilat. Ya sudduna padha buntoni sapa al munafiqin adzanahum ing pira-pira kupinge al munafiqin, kupinge padha dibuntoni. Tujuane li alla yasma'uhu supaya ora krungu sapa al munafiqin hu ing supaya ora krungu sapa al munafiqin hu ing al hujjah hu ing napa niki al wa'dhu. Fayamilu mangko condong sapa al munafiqin ilal imani marang iman, watarki dinihim lan ninggal agamane al munafiqin. Wa huwa utawi iman indahum menurut wong munafik mautun iku kaya mati. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku muhitun ku zat kang nglimputi bil kafirina klan wong kafir ilman apane ilmune wa qudratan lan kekuasaane. Fala yafutunahu mangko ora pot sapa al kafirin hu ing Allah, artinya dari pengawasan Allah. Ya kadu parek-parek ayak rubuk dese parek albarku apa kilat hu yakhtafu nyamber apa albarku absarahum ing pira-pira peningale al munafikin. Yakhudhuha tegese ngalap mengambil yasi albarku ha ing absor bisuratin kelawan cepet. Ulama aldoa ing dalam semangsane madangi apa albarku lahum maring al munafiqin utawa al kafirin. Masyau mengko melaku yasi al kafirin atau al munafiqin fiya ing dalam dau'u ai fi dau'ihi tegese ing dalam padange al barku. Wa idza azlaman lan nalikane peteng yasi al barku alaihim ing antase al kafirin atau al munafiqin qamu mongko padha ngadeg sapa al munafiqin atau al kafirin waqifu tegese padha ngadeg sapa al kafirin. Tamsilun iku nyontokake li iz'aji ma krana uli ngagetake perkara fil qur'ani ing dalam al qur'an minal hujubi bene sing pira-pira aling-aling qulubahum ing pira-pira atine al kafir untuk al munafiqin wa tasdiqhum lan uli benerake al munafiqin utawa al kafirin lima maring barang sami'u kang padha krungu sapa al kafir untuk al munafiqin fi ing dalem mimma saking barang yuhibbuna kang padha demen sapa al kafir untuk al munafiqin. Wa waqfihim lan kandeke al kafir untuk al munafiqin amma saking barang yakrohuna kang padha gething sapa al munafiqin utawa kafirin ing ma. Walau syaa lamun ngersake sapa Allah sapa Gusti Allah la dhahaba mongko yakti ngilangake sapa Allah bisamihim kelawan pengrungune al munafiqin bimakna asma'ihim kelawan makna utawa kelawan arti pira-pira pengrungune al munafiqin wa absarihim lan pira-pira peningale al munafiqin al-zahirati peningal kang zahir
kama zahaba kaya uli ngilangake sapa Allah bil batin atiklan peninggal batin. Innallaha selingkusi Allah ala kulli syai'in ing saben-saben suci sya'ahu kang ngrasake sapa Allahu ing ma qadirun iku zat kang kuwasa. Wa min hulas tengah saking kuasane Allah idhabu mau ta ngilangake perkara zukira kang tintutur apa ma. Kullama aldo alahum masyaufi. Ini termasuk sifatnya orang munafik. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan wa wuqufim amma yakrahuna. Ini artinya adalah minat takalif was sholat. Orang-orang munafik ini kalau diperintah seperti sholat, puasa, haji dan lain sebagainya, dia ini berpaling. Maka ada ayat wa idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Ini perumpamaan orang-orang munafik. Jadi dulu ceritanya di dalam tafsir At-Tabari dijelaskan bahwa orang-orang munafik ini kalau berada di majelis Rasulullah Muhammad SAW, dia ini yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, kupinge dibun toni ben gak krungu. Ini orang-orang munafik. Maka kemarin dijelaskan di dalam hadis Bukhari Muslim, watajiduna syarran nasi dzal wajhaini alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Ini dijelaskan bahwa orang munafik ini mempunyai dua wajah. Nak ketemu wong mukmin, wong Islam, di Islam kok menguntungkan, dia terus pura-pura melu Islam. Nak nggone Islam kok ada tugas berat seperti jihad dan lain sebagainya, dia kemudian berpaling dari Islam. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa yang pertama adalah istihsanu darbil amsal li taqribil ma'ani ilal adhan. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa kita diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah menjelaskan sesuatu. Ini harus ada gambaran-gambaran atau contoh-contoh agar mudah difaham. Kemarin kan dijelaskan tentang sifat-sifatnya orang munafik. Kemudian Allah menggambarkan contoh seperti orang-orang munafik, dijelaskan masaluhum kamatsalil ladzis tauqada nara sampai teko innallaha ala kulli syai'in qadir. Ini dijelaskan. Hal ini kalau dikembangkan di dalam dunia pendidikan, agar hal sesuatu ini mudah difaham, maka terkadang di dalam kitab-kitab klasik itu ada yang namanya skema. Maka di dalam dunia akademik itu, agar sesuatu mudah difaham itu ada skema, ada skema, alur berpikir ini harus ada. Contoh umpama kita ngaji Fathul Qorib, kita membahas tentang bab zakat, begitu ya. Maka terkadang kalau kita ini ingin cepat mudah paham, kita belajar membuat skema
tentang tabel zakat. Maka ada ulama-ulama yang kreatif sehingga ada yang membuat tabel zakat. Membuat tabel, umpama membahas puasa, tabel sunah-sunah puasa, tabel kewajiban puasa, tabel puasa-puasa sunnah, dan lain sebagainya. Kalau dikembangkan dalam dunia Al-Quran, kita terkadang harus, kalau ingin untuk mudah mengingat ayat-ayat yang serupa, umpama juz 1 yang ya'malun apa saja, maka dulu pernah saya kaji tentang apa itu ihsaiyat fil Quran, itu tentang data statistik Al-Quran, dan al-mumasilat ayat-ayat yang serupa, mutaqaribat, orang ayat-ayat yang mirip-mirip dulu dibahas. Ini penting. Maka terkadang jenengan banyak menemui kamus-kamus yang ada gambarnya. Pelajaran anak-anak yang kelas 5, kelas 4, kelas 3 kan mesti bergambar. Kabuksun artinya kambing, bergambar kambing bentuknya seperti apa. Ya, itu untuk mempermudah. Begitu halnya dalam tamsil ini, agar kita lebih memahami, mudah mengetahui tentang sifat-sifat orang munafik, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan masaluhum kamatsalis tauqadana. Nah, ini litaqribil ma'ani ilal alhan, agar secara singkat, agar mudah difaham, karena tidak semua orang kecerdasannya sama. Halo, kepala rambutnya sama-sama berambut, ya, tapi kecerdasan tidak sama. Walaupun mangane podo tempene, kecerdasane gak podo. Jadi intinya menjelaskan sesuatu dengan contoh-contoh yang mudah difaham ini sangat dianjurkan. Maka kalau jenengan ngaji jurumiyah, ngaji alfiyah, ada tabel-tabel isim mufrad rafaknya apa saja, yang rafak domah apa saja, yang nasab fathah apa saja, dibuat tabel. Nah, tabel-tabel yang seperti itu adalah untuk mempermudah. Kalau kamu ingin cepat menguasai materi seperti itu, tambah bagus. Umpama setiap jam diniyah, ya, setiap jam diniyah pelajaran itu membahas tentang hal yang membatalkan wudhu. Setelah itu jangan pulang dulu ke kamar, tapi bertabel dulu, dibuat skema. Itu akan mudah menempel, akan mudah difaham. Ini kalau dikembangkan di dalam dunia manajemen pendidikan. Jadi contoh itu penting untuk mudah difaham. Kalau praktek sholat, praktek ini lebih penting. Praktek lebih penting. Ini kalau dikembangkan di dalam dunia manajemen pendidikan. Yang kedua adalah khibatu sa'i ahlil batil wa su'i aqibati amrihim. Ayat ini menjadi dasarnya bahwa dampak dari perilaku orang-orang yang batil dan dampak akibatnya ini adalah yaitu dalam kerugian. Jadi orang-orang yang selalu berada di jalan kebatilan seperti
apa itu perilaku orang-orang munafik ini akan mengakibatkan kerugian. Yang ketiga menjadi dasarnya Al-Qur'anu tahya bihil qulub kama tahyal ardu bima'il matar, bahwa Al-Qur'an ini bisa menghidupkan hati kita yang mati. Artinya mati ini adalah sulit untuk menerima petunjuk, sulit untuk menjalankan kebaikan. Halo, sulit untuk menerima arahan, sulit untuk bersikap tawadhu dan lain sebagainya. Ini kalau dibuat ngaji Al-Quran, deres Al-Quran terus, ini hati kita akan hidup, sifat males akan berubah menjadi semangat. Kama tahyal ardu bima'il matori, sebagaimana air hujan bisa menghidupkan tanah. Ya, kalau ada hujan langsung pohon-pohon langsung bisa tumbuh. Ya, terkadang padi tumbuh dan lain sebagainya. Ini akan menumbuhkan. Begitu halnya hati kita kalau dibuat ngaji Al-Quran terus, ini akan tumbuh. Maka di dalam dunia penelitian, anak-anak yang ngaji Al-Quran, menghafal Al-Quran, juga menghafal mufrodat Inggris, juga menghafal mufrodat Arab, juga dituntut yang namanya mendalami kitab klasik. Kok bisa kuat pikirannya? Halo, itu di dalam penelitian ternyata karena dia ngaji terus Al-Quran, ya, ini ada daya-daya siri-siri yang rahasia dibalik dari huruf-huruf Al-Quran. Maka sering ini disampaikan oleh para profesor-profesor itu, sehingga seperti Unisma barang itu selalu menerima beasiswa anak-anak tahfidz. Dengan adanya banyak tahfidz ini akan menjadikan berkah itu. Ini Al-Quran. Maka banyak orang yang dulunya orang tuanya ini tidak punya, tapi karena anaknya dipondokkan, ini menjadi semua usahanya lancar. Ini fakta, banyak orang-orang wali-wali santri yang laporan seperti itu banyak. Pada zaman saya dulu di Kudus seperti itu. Yang terakhir ayat ini menjadi jelasannya syarrul kuffar al-munafiqun. Jadi sejelek-jelek orang kafir ini adalah orang munafik. Karena orang munafik ini mempunyai dua wajah. Nak awur wong Islam ngaku Islam, mergo dia biar selamat dari agar dia selamat tidak dibunuh. Mergo dia sudah mengatakan Islam, sudah syahadat, tapi Islamnya hanya hanya ingin mengambil keuntungan dari Islam. Tapi kalau Islam menekankan untuk jihad, perang dan lain sebagainya, dia ini adalah merasa berat. Ini adalah orang munafik. Kemudian besok menjelaskan tentang al-amru bi'ibadatillahi wahdah wal asbab al-mujibatilaha. Besok menjelaskan tentang perintah
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebab-sebab kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli hawlin minal ahwali muhtahami ya rabbi bil mustafa balli maqasidana واغفر لنا ما مضى واسع الكرم رب فانفعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومحاسنتهم للفتن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.